Perkenalkan, nama saya Christopher Rediana Yudhawati, NPM 19170510226. Di video ini saya akan membahas tentang minimisasi DFA. Apa itu minimisasi DFA? Minimisasi DFA adalah mengkonversi DFA yang diberikan ke DFA yang setara dengan jumlah state minimum. Banyak produksi rancangan finite state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression atau RE. Nah, DFA atau Deterministic Finite Automata itu sendiri merupakan salah satu finite state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA yang mungkin belum yang terbaik atau efisien. Nah, jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode yang pertama yaitu metode partisi atau grouping, dan metode yang kedua yaitu metode filling table. Selanjutnya di sini ada minimisasi DFA menggunakan teorema Mifil-Nerodel. Algoritmanya itu sebagai berikut, inputnya DFA dan outputnya DFA yang diminimalkan. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama di sini gambar tabel untuk semua pasangan state QITJ. Itu tidak harus dirumus secara langsung atau semua tidak ditandai awalnya. Lalu yang kedua, pertimbangkan setiap pasangan state di DFA tempat QI anggota F dan QJ bukan anggota F, atau sebaliknya dari menandai mereka. Atau di sini F-nya adalah set state akhir. Lalu yang ketiga, ulangi langkah-langkah ini sampai kita tidak dapat menandai state lagi. Jika ada pasangan yang tidak ditandai, tandai jika pasangan ditandai untuk beberapa alfabet input. Kemudian yang keempat, gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai dan membuat mereka menjadi satu set dalam DFA yang berkurang atau diminimalkan. Lalu contoh minimisasi DFA menggunakan teorema Mifil-Nerodel adalah sebagai berikut ini. DFA-nya sudah ditampilkan sebagai gambar berikut ini. Untuk langkah yang pertama di sini gambar tabel untuk semua pasang state. Nah, tabelnya itu seperti berikut ini. Dan langkah yang kedua di sini tandai pasangan state-nya. Di sini tandanya yaitu checklist. Kemudian langkah ketiga di sini kita akan mencoba menandai pasangan state dengan tanda centang dan kotak berwarna hijau ini. Nah, secara transitif jika kita memasukkan satu untuk menyatakan A dan F, dia akan menuju ke state C dan F masing-masing. Nah, C, F-nya itu sudah ditandai, oleh karena itu kita akan menandai pasangan AF. Nah, sekarang kita masukkan satu untuk menyatakan B dan F. Nah, itu akan pergi untuk menyatakan D dan F masing-masing. Nah, DF-nya sudah ditandai, oleh karena itu kita akan menandai pasangan BF. Dari tabel berikut ini. Nah, setelah langkah 3, kita telah mendapatkan kombinasi state, yaitu state AB, state CD, state CE, dan state DE yang tidak ditandai. Nah, kita dapat menggabungkan ulang state CD, state CE, dan state DE menjadi satu state yaitu state CDE. Oleh karena itu, di sini kita mendapat dua gabungan state sebagai berikut, yaitu state yang pertama state AB dan yang state kedua state CDE. Jadi DFA akhirnya diminimalkan akan berisi 3 state, yaitu state pertama F, state kedua state AB, dan state yang ketiga di sini state CDE. Dan DFA-nya DFA akhirnya ditampilkan sebagai gambar berikut ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada minimisasi DFA menggunakan teorema kesetaraan. Jika X dan Y adalah dua state dalam DFA, kita dapat menggabungkan kedua state ini menjadi state XY jika mereka tidak dapat dibedakan. Nah, dua state dapat dibedakan jika setidaknya ada satu string S, sehingga salah satu dari fungsi transisi XS dan fungsi transisi YS menerima dan satu lagi tidak menerima. Oleh karena itu, DFA minimal jika dan hanya jika semua state dapat dibedakan.
Untuk algoritmanya yaitu sebagai berikut. Inputnya DFA, outputnya DFA yang diminimalkan. Lalu langkah-langkahnya yang pertama, semua state key dibagi dalam dua partisi, yaitu state akhir dan state non-final, dan ditandai oleh P0. Semua state dalam partisi setara ke 0. Nah, ambil counter K dan inisialisasi dengan 0. Lalu yang kedua, kenaikan K dengan 1 untuk setiap partisi dalam PK. Bagi state dalam PK menjadi dua partisi jika mereka dapat dibedakan. Dua state dalam partisi X dan Y ini dapat dibedakan jika ada input S sedemikian rupa sehingga fungsi transisi XS dan fungsi transisi YS dapat dibedakan K-1. Lalu yang ketiga, jika PK tidak sama dengan PK-1, ulangi langkah kedua. Jika tidak, pergi ke langkah keempat. Nah, langkah keempatnya itu di sini gabungkan state star KTH dan jadikan mereka state baru dari DFA yang berkurang atau DFA yang diminimalkan. Nah, untuk gambar DFA, diagram transisinya yaitu sebagai berikut ini dan tabel transisinya seperti berikut ini. Nah, kemudian kita terapkan algoritma yang sudah tertampil di slide sebelumnya ke DFA yang tadi. Nah, untuk P0-nya di sini ada CDE, ABF, P1-nya di sini ada CDE, lalu ada AB dan ada F, lalu P2-nya di sini ada CDE, lalu ada AB dan ada F. Nah, oleh karena itu di sini P1 sama dengan P2. Nah, ada 3 state dalam DFA yang sudah diminimalkan ini. Nah, DFA yang sudah diminimalkan adalah sebagai berikut ini. Untuk diagramnya seperti berikut ini dan untuk tabelnya seperti berikut ini. Dari tabelnya ini sudah terlihat jelas kalau misalnya dia sudah berkurang, diagramnya pun juga. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai minimisasi DFA. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.